bersyukur Allah berikan kepada kita kelanggengan nikmat dan penambahan yang lebih banyak, dan mudah-mudahan nanti kita kelak dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, orang-orang yang pandai bersyukur, maupun dari kalangan guru-guru kita dan keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang bagaimana cara menguatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi mendidik sahabat selama 13 tahun di Mekah sehingga keimanan mereka itu bisa dikatakan mencapai puncaknya. Puncak keimanan itu tatkala kita rela mati demi mempertahankan keimanan ketauhidan itu sendiri. Seperti Bilal misalnya, dia siap mati mempertahankan tauhid Allah itu ahad, 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 esa. Walaupun dia disiksa, walaupun dia dirajam, dipukuli, dia tidak peduli. Ya. Pokoknya dia siap mati demi mempertahankan tauhid itu. Berbeda dengan kondisi kebanyakan umat kita, iman ini lemah. Disebabkan kita beriman itu cenderung kepada KTP, ya. Orang tua kita Islam, cenderung kepada ikut-ikutan, ya. Maka kadang-kadang kita juga melihat orang-orang yang mu'allaf itu kadang lebih beriman dia kepada Allah daripada kita kan, yang dari kecil. Kenapa begitu? Karena dia mendapatkan keimanan itu penuh perjuangan. Dia mendapatkan keimanan itu penuh pemahaman, pendalaman, dan pembuktian-pembuktian. Gitu ya. Nah, maka salah satu yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana supaya iman kita itu terjaga, meningkat, dan kalau bisa mencapai puncaknya seperti sahabat. Ya. Salah satu caranya adalah kita beragama ini jangan hanya dibaca ayat Quran dan hadis itu, tetapi kita yakini, ya. Setelah kita yakini, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita buktikan kebenarannya. Gitu. Jangan dia dibiarkan pada tataran teks saja. Maka keyakinan kita kepada Allah nanti tidak kuat. Pada pertemuan lalu, saya membahas tentang peradaban Islam, apa yang dilakukan Nabi kan. Nah, salah satu dari munculnya peradaban Islam itu, basisnya adalah keimanan. Dan salah satu menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu berduyun-duyun masuk Islam, itu disebabkan adalah pembuktian. Ya. Maka di dalam bahasa keimanan itu sebenarnya dalil yang paling kuat membuat iman kita kuat itu adalah pembuktian-pembuktian. Kenapa Hindun masuk ke dalam Islam? Orang kan bertanya kepada Hindun, "Dun, kamu kok bisa masuk Islam? Padahal kamu itu kan sangat benci sekali sama Islam. Sampai-sampai Hamzah itu kamu suruh dirobek apanya? Dadanya, diambil hatinya, langsung kamu makan hatinya, saking bencinya kepada Hamzah, bencinya kepada tokoh-tokoh Islam." Apa jawab Hindun? Jawab Hindun sederhana saja. Bukan aku yang masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam kolbuku, ke dalam hatiku. Ya. Kenapa Islam masuk ke dalam hatinya, ke dalam kolbunya? Nah, salah satu penyebabnya adalah pembuktian. Apa itu? Ketika Nabi Muhammad Fatun Mekah ingin melaksanakan haji wada, bawa pasukan begitu besar, orang Mekah itu pada ketakutan semua.
ini gawat nih, Muhammad mau nyerang Mekah. Kita nggak akan mampu melawan. Dia sudah punya pasukan yang sangat kuat. Maka Nabi Muhammad mengumumkan, wahai kafir Quraisy Mekah, hari ini tidak akan ada pertumpahan darah. Kami hadir kemari untuk damai, kami hadir untuk melaksanakan ibadah haji. Baru mulai nyaman mereka. Ya, padahal ngintip-ngintip dari jendela, sudah ketakutan semua. Nah, lalu Hindun ngomong sama Abu Sofyan, tokoh besar kafir Quraisy. Sofyan, apa Dun? Kayaknya menurut aku nih, sekarang nih, tak yakin aku Lata Uzza Manat ini Tuhan. Udah nggak yakin lagi, nggak percaya. Loh, kok kamu ngomong gitu? Kan ini sudah kita puja-puja puluhan tahun, bahkan sejak nenek moyang kita. Iya. Bagaimana kita mau yakin sama ini Tuhan? Coba bayangkan. Kita memuja-muji mereka ini berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun dari nenek moyang kita. Masa kita minta tolong melawan Muhammad aja nggak bisa dia nolong? Tuhan kayak apa kayak gini? Tuhan apaan ini gitu? Tunjuknya itulah tahu zaman. Masa ngelawan Muhammad aja kita minta tolong nggak bisa nolong dia? Tuhan kayak apa yang bikin Tuhan ini gini? Nah coba gugur iman ya. Kalau menurutku yang benar itu Tuhan Muhammad. Coba perhatikan, Muhammad tuh yatim piatu. Dari orang lemah. Ya, dibantu oleh Allah, dibantu Tuhannya dia. Kalau nggak dibantu Tuhannya, nggak mungkin dia menjadi besar, punya pasukan hebat sekarang. Nggak mungkin dia bisa menguasai Madinah. Nggak mungkin dia bisa menguasai, menaklukkan Mekah, mengalahkan kita. Kalau dia tidak punya backing Tuhan yang sangat kuat, nggak mungkin dia bisa ngalahin kita. Menguasai Jazirah Arab. Nah, gugur ini iman Hindun ini. Kenapa? Karena dia masuk Islam lewat pembuktian. Maka turunlah ayat Iza ja'a nasrullah wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, Fathul Mekah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang berduyun-duyun masuk Islam. Duyun-duyun. Ya. Maka dalam riwayat juga tentang mukjizat Nabi SAW, Nabi SAW pun begitu. Ketika beliau lemah dilihat Jibril, lemah imannya, keyakinannya, satu waktu Nabi SAW temenung beliau. Tiba-tiba Jibril datang. Ya Muhammad, kenapa kok nampaknya sedih kali? Ya, apa kau sedih? Nggak mau mereka menerima dakwahmu. Ya, Nabi ditolak dakwahnya. Tahukah engkau Muhammad, jangankan manusia, binatang tumbuh-tumbuhan saja itu percaya bahwa kau adalah Rasul Allah. Nggak usah bersedih kalau mereka tidak dapat hidayah. Nggak usah bersedih kalau mereka menolakmu sebagai Rasulullah. Ya benar Jibril, benar. Kita buktikan. Bagaimana caranya? Coba engkau panggil itu, pohon itu. Panggil pohon itu. Dia akan menurut kepadamu. Dipanggil oleh Muhammad. Pohon kemari. Itu pohon itu berjalan, Pak. Nah, itu yang kalau kita dari Mekah mau ke Madinah itu kita lewati nanti itu daerahnya. Itu pohonnya jalan. Tunduk kepada Nabi Muhammad. Ya. Lalu dia mengaku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengaku Nabi Muhammad, kau adalah Rasul Allah. Tunduk. Ya sudah, perintah lagi, kembali pohon itu. Nah, pohon itu salah satu menjadi mukjizat sejarah, dan itu pohon itu dipelihara. Waktu saya umroh, kita lewati pohon itu, diceritakan sama Mutawimnya, inilah pohon yang diceritakan, yang dia tunduk kepada Rasulullah SAW. Jadi pembuktian yang membuat orang ini kuat imannya, karena melalui pembuktian yang banyak bahwa Allah itu Maha Kuasa. Bilal pun dia buktikan Allah itu Esa, Ahad. Mau dibunuh aku terserah. Pokoknya Allah itu Esa. Nggak peduli dia. Disiksa. Akhirnya Allah turunkan, datangkan pertolongannya. Bukakan hati Abu Bakar. Dia lihat, sudah, sini Bilal aku beli. Dibelinya Bilal, merdekakannya. Coba.
Dibuktikan Allah bahwa dia menolong hamba-hambanya yang beriman. Haqqan alaina nasrul mu'minin, haqqan alaina nunjil mu'minin. Sudah menjadi kewajiban kami menolong orang beriman. Ya. Maka pertama kali hijrah pun dari Mekah ke Madinah itu dibuktikan. Apa pembuktian yang Allah berikan? Perang Badar. 300 orang melawan 1000 orang lebih. Persenjataannya sederhana. Baru hijrah. Sampai-sampai Nabi berdoa, ya Allah, diangkatnya doanya sampai kelihatan ketiaknya. Di waktu itulah Nabi berdoa sampai memanjat, menangadakan tangan. Dengan gemetar, dengan sangat serius. Lalu Nabi mengatakan, ya Allah, jika engkau kalahkan kami hari ini, ya Rabb, maka tidak akan ada lagi manusia yang menyembahmu di bumi ini. Kalau engkau binasakan kami, engkau tidak tolong, maka nggak ada lagi manusia yang akan menyembahmu sesudah ini. Maka Allah buktikan. Diturunkan Allah khamsati alafim minal malaikati musawwimin. 5.000 malaikat bertanda turun. Dan iblis yang ketika itu memotivasi orang-orang kafir itu kalam kabut. Dia berbentuk manusia. Menjelma. Lari melihat Jibril turun bersama pasukan malaikat. Jadi semuanya iman ini dibuktikan. Semakin banyak pembuktian yang kita lakukan, semakin kokoh keimanan kita, Bapak Ibu. Saya yakin kebanyakan kita ini masuk ke dalam keraguan-raguan kepada Allah, keraguan-raguan kepada agama. Rata-rata karena kita jarang membuktikan kebenaran agama Allah. Karena pembuktian itulah salah satu untuk memantapkan keyakinan, keimanan. Dan itulah dididik Nabi. Di Mekah pembuktian. Walaupun di bawah ke 3 tahun. Sabar. Ayat yang turun itu menyuruh sabar. Sabar. Ada waktunya nanti Allah menangkan. Begitu turun ayat, suruh hijrah, hijrah. Nah, itu awal kemenangan. Ya. Jadi ayat itu turun langsung diamalkan. Al-Quran turun langsung diamalkan. Langsung dibuktikan kebenarannya. Nah, maka akhirnya iman sahabat ini kuat, mencapai puncaknya. Ya. Sehingga kalau mereka itu diajak jihad, ya, seperti Hanzalah itu baru nikah, dia masih pengantin baru istilahnya kan. Masih junub lagi dia. Hanzalah, ini ada perintah. Perintah apa? Ini Madinah diperang. Kita harus berangkat perang segera. Keluar dia. Padahal masih junub. Enggak peduli dia, Pak. Keluar dia. Ikut Rasulullah SAW. Ayo. Senang mereka. Kalau bahasanya, mereka lebih suka kematian daripada kehidupan. Kenapa? Karena iman mereka sudah terbentuk. Sudah yakin. Kenapa yakin? Mereka sudah menjalani liku-liku. Membuktikan bahwa ayat Allah itu yang turun itu benar-benar nyata. Terbukti dalam kehidupan mereka itu. Ya. Apa ayat yang diturunkan Allah terbukti? Allah turunkan 5.000 malaikat. Terbukti. Menolong orang beriman terbukti. Ya. Sampai pada akhirnya, yang kemarin kita sebutkan, kalau bahasa saya membahasakan, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk menciptakan sebuah negara yang sangat kuat, yang makmur, berakhlak, beriman, berekonomi, yang bersaing teknologi untuk masanya. Artinya, angkatan perangnya kuat. Dan itu sudah dibuktikan. Makanya Nabi Muhammad ini menjadi contoh dalam semua hal. Kalau Nabi hadir, ternyata Madinah itu negara lemah, negara tak kuat, negara yang goyah. Nggak bisa dicontoh. Maka kehadiran Nabi itu memberikan bukti bahwa dia adalah Rasul. Apa buktinya? Ketika Nabi membangun negara Madinah, kemarin kita sebut, negara adidaya, Romawi, Persia pun gentar menghadapi Madinah. Bayangkan. Padahal Romawi Persia itu kerajaan yang paling kuat kan di masa itu. Itu setara dengan Amerika dan Rusia hari ini. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana Indonesia, umat Islam terbesar di dunia, negaranya ditakuti Amerika dan ditakuti Rusia. Kalau Nabi hidup hari ini dan dia di Indonesia, negara ini menjadi negara yang ditakuti Rusia dan Amerika. Maka kadang-kadang kita rindu, sedih. Ada keinginan kolbu kita seandainya Rasulullah hadir hari ini. Ya, kalau beliau hidup, ini negara sangat kuat. Berakhlak, beriman.
muncullah pemahaman kita di tangan Nabi dan sahabat, Islam itu ya'lu, tinggi, wala yu'la alaih. Nggak ada yang lebih tinggi darinya. Tapi di tangan kalian, kata Muhammad Abduh, Islam itu mahjubun bimuslimin. Kehebatan Islam itu terhijab oleh tingkah laku perbuatan kalian, wahai orang beriman, wahai orang Islam. Di tangan kita Islam tidak dianggap mulia oleh dunia. Dari sisi ekonomi kita lemah, dari sisi korupsi kita paling tinggi, kemiskinan kita termasuk paling melarat di Asia Tenggara. Banyak yang tidak makan. Makanya ketika kita berjalan ke luar negeri kita malu, kita sedih melihat umat Islam Indonesia. Kenapa? Karena dari banyak sisi kita, dari segi akhlaknya, keteraturan hidupnya, dari sisi kejujurannya, kita kasih kalah. Utama dalam akhlak. Tapi kalau akidah nggak mungkin kita kalah kan. Tapi akhlak kita itu kadang bisa menggugurkan akidah kita tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salah satu cara menguatkan iman ini, membuat iman kita supaya menjadi kokoh adalah buktikan kebenaran ayat Allah, buktikan kebenaran sunnah Rasulullah SAW. Dia harus dibuktikan. Ya. Maka saya punya pengalaman-pengalaman jemaah-jemaah saya ini, ada yang suka cerita bagaimana cara mereka membuktikan kekuasaan Allah itu. Ya. Walaupun kadang mereka dari kalangan orang biasa, orang awam. Ada satu jemaah di Pondok Indah. Setelah saudara kita selesai ceramah tentang makanan halal haram, kemudian dia samperin. Dia cerita, Ustadz, apa yang Ustadz sebutkan itu benar. Kenapa begitu? Saya sudah membuktikannya, Ustadz. Walaupun saya sangat sedih, harus mengorbankan anak saya. Kenapa, Pak? Langsung dia cerita. Saya dulu tidak percaya bahwa kalau kita memberi makanan haram kepada anak cucu istri kita, maka anak cucu kita menjadi rusak. Karena saya lihat orang yang koruptor-koruptor itu, ya saya lihat mewah aja, senang aja hidupnya katanya. Dilihatnya jahirnya, nggak dilihatnya dalamannya, nggak Allah tunjukkan. Maka dia menganggap makanan haram itu gak ada pengaruhnya bagi kemakmuran, kebaikan. Gak ada pengaruhnya. Dia anggap orang mau halal haram sama aja. Maka saya minta ke Allah, ya Allah, tolong buktikan. Benar nggak kalau anak istriku ku kasih makanan haram, mereka hancur. Kalau ku kasih makanan halal, mereka baik. Maka dikuliahkannya anaknya ke luar negeri 2 orang. Satu dikasih makanan halal dari gajinya semua, tidak ada yang haram. Yang satu lagi dikasihnya dari makanan korupsi, mencuri, menipu. Pokoknya haram semua. Aku mau buktikan kekuasaanmu Tuhan. Benar nggak kau ada? Sampai begitu. Benar nggak hukum-hukummu ini? Benar nggak firmanmu ini? Benar nggak kata-kata Rasulmu? Dia buktikan. Setelah dibuktikan, berjalan waktu, yang satu yang dari makanan halal sukses, berprestasi. Yang satu lagi, sekolah musik itu hancur, penarkoba, babak belur kehidupannya. Akhirnya dia menyesal, menangis. Ternyata hukum benar ya Allah. Cuman saya menyesal Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya harus mengorbankan salah satu anak saya untuk membuktikan kekuasaan Tuhan itu, kebenaran Allah itu. Saya menyesal. Dan setelah itu dia bertobat, tidak mau lagi makan haram, tidak mau lagi memberikan yang haram kepada keluarganya. Kan itu salah satu pengaruh. Ya. Ini kita tidak percaya kan? Maka kalau kata Menak itu, walaupun pendapatan kita tidak banyak, yang paling kita cari itu berkahnya itu. Dengan pendapatan yang halal itu, tidak banyak masalah di keluarga kita. Itu berkah. Banyak pendapatan kita, tapi anak kita narkoba, istri kita dijinahi orang, anak-anak durhaka semua, itu habis uang itu begitu banyak pun, begitu saja habis. Ya. Ada satu jemaah saya, tapi ini nggak enak sebenarnya disebutkan. Ya, pokoknya ada satu profesi.
Pantas Ustadz dia. Kalau profesi ini, saya lihat anaknya itu hancur-hancur semua. Kenapa? Karena profesi yang ini banyak sekali makan uang haram katanya. Saya sudah lihat itu tetangga saya katanya. Ada yang begitu Pak. Bu. Ya. Jadi buktikan dia harus ada banyak pembuktian. Nah, yang satu lagi yang di Mabes TNI. Turun saya dari khutbah Jumat. Nah, lalu disampaikan, dia cerita kisah hidup dia. Ustadz benar ini Ustadz katanya. Saya pun sebenarnya awalnya ragu-ragu juga dengan Allah nih katanya. Kenapa gitu Pak? Ya saya tuh rajin sekali ke masjid, rajin remaja masjid, makmurkan masjid. Ya. Cuman satunya saya minta sama Tuhan, ya Allah luluskan aku TNI. Testing saya Ustadz nggak lulus. Saya masih aktif. Ya. Masih aktif. Saya tolerir lah. Mungkin Tuhan belum waktunya masih aku sabar. Yang kedua, tahun kedua, aku minta lagi sama Allah, ya Allah luluskan aku TNI. Aku sudah memakmurkan masjidmu, aku sudah tolong bantu agamamu, ku hidupkan, ku makmurkan masjid, remaja masjidku kelola. Tolong bantu luluskan aku. Nggak lulus juga Ustaz. Yang ketiga, saking marahnya saya ancam Tuhan. Ya Allah, tahun ketiga ini tahun terakhir. Kalau nggak lulus aku 3 kali ini nggak bisa lagi aku jadi TNI. Kalau sekali ini doaku tidak kau kabulkan, nanti kau lihat aku menjadi orang yang paling durjana, preman, paling besar di Indonesia ini. Diancamnya Tuhan. Kalau nggak lulus aku akan jadi orang jahat. Nggak mau aku jadi orang baik lagi Tuhan. Untuk apa aku jadi orang baik? Aku sudah makmurkan masjidmu, rajin ke masjid, rajin sholat. Masa satu permintaanku tidak kau kabulkan? Marah dia Pak. Dengan keyakinannya marah dia. Akhirnya tiba-tiba ketika dia di bandara ada orang yang punya power kuat di Mabes TNI. Kemudian tanya kenalan-kenalan, lalu dia cerita, kalau begitu nanti saya kasih rekomendasi. Akhirnya dia lulus. Dibantu orang yang tak dikenal. Kenalan di bandara. Coba. Itu cara Tuhan. Tapi saya Ustadz, saya menangis. Gak berani saya berdoa mau ngomong gitu. Sebenarnya Tuhan itu memang maha kuasa kalau dia mau membantu kita. Karena begitu. Nah, tapi dengan begitu dia jadi orang yang beragama. Keyakinan dia pegang gitu. Ya, kita ini lemahnya di pembuktian. Maka saya sendiri pun, mohon maaf nih, ketika saya mendalami spiritual Islam, itu guru-guru kita semuanya itu rata-rata menyuruh pembuktian itu banyak sekali dibuktikan kekuasaan Allah itu Pak, Bu. Ya. Saya kok minta amalan misalnya. Habib, saya ada masalah gini. Ada nggak amalan yang dilakukan? Ini kasih amalan. Saya buktikan. Nyata. Terkabul itu. Apa yang kita mau? Terkabul. Jadi asal kita ada masalah, kadang-kadang kan kita masih bergantung, bahasa orang awamnya bergantung ke amalan. Sebenarnya tak begitu tauhidnya paling tinggi. Tapi kita membuktikan benar nggak amalan ini. Kita buktikan. Dan saya dalam hidup saya pun banyak membuktikan, meminta pembuktian, membuktikan kebenaran ayat, membuktikan kebenaran hadis. Salah satu yang pernah saya eksperimen bagi diri saya buktikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini pembuktian ya. Ya. Ini pembuktian. Saya dulu ketika mau kuliah, orang tua saya, ayah saya meninggal. Orang-orang berpikiran saya tidak akan bisa kuliah, lanjutkan kuliah. Saya bilang, saya kuliah. Saya tidak mau, saya mau kuliah. Saya yakin sama Allah. Tapi siapa yang biaya kamu? Yang biaya saya Allah. Saya bilang, yakin saya. Ibu saya, adik mama saya kasih nasihat sebelum dia meninggal. Sal, kalau kamu mau lancar rezeki, amalkan sholat duha 4 rakaat. Di sana ada doa. Orang tua saya ngajari sebelum meninggal yang laki-laki. Di sana ada doa, Allah mangkana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa kana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau sedikit banyakkan. Ya. Kalau jauh dekatkan, kalau sudah dekat mudahkan memperolehnya. Itu diamalkan terus. Diamalkan. Dan ternyata saya jalani, saya amalkan, selesai sampai saya dokter. Dan di daerah saya, salah satu-satunya yang gelar dokter saya. Jadi ketika Menteri Pendidikan yang sekarang itu dari orang desa yang gak ada lampu, dia cerita,
bahwa dia bisa jadi profesor, jadi menteri, padahal dia dari daerah yang sangat terpencil, yang lampu saja pun tak ada, listrik tak ada. Itu bisa. Dengan kemauan, dengan keistiqomahan, berbuat baik. Dan saya pernah lagi membuktikan itu. Sampai nanti pendapatan kita itu melebihi, nggak pernah kita bermasalah dalam masalah uang. Walaupun hanya 1.000 perak, tidak pernah bermasalah. Uang kita berlebih terus dari kebutuhan. Misalnya kebutuhan kita 10 juta, uang kita 30 juta, 40, 60. Itu berlebih terus dari kebutuhan. Kalau mungkin Bapak punya perusahaan harus membutuhkan 1M, 2M, Allah kasih nanti 3M, 5M. Yang penting jangan buat jahat. Maka bahasa saya, Pak, Bu, kalau bermasalah dalam rezeki, jangan menipu, jangan mencuri. Ada cara dikasih Allah untuk kita buktikan. Apa itu? Sholat duha salah satunya. Amalkan betul-betul. Saya sudah buktikan, demi Allah saya sudah buktikan Bapak Ibu. 2 tahun saya amalkan, gak pernah bermasalah. Padahal waktu itu kebutuhan kita sebulan hanya 10 jutaan. Tapi Allah kasih saya 40-60 juta sebulan. Itu uang terus ada di tabungan. Dan masalah kita tidak ada banyak masalah. Saya buktikan. Jadi ketika dikasih amalan gitu, saya buktikan. Benar nggak itu? Dengan pembuktian begitu semakin mantap keyakinan kita. Ya. Jadi nggak usah kita ada masalah rezeki, kemudian kita mencuri. Sekarang kan banyak sekali penipuan. Ada yang macam-macam. Saya kadang-kadang kalau melihat di internet, di online ini, minta ampun penipuannya banyak. Cara penipuannya banyaknya. Ada 1.001 cara orang menipu kan? Suruh transfer kita uang, mula-mula dikasih untung, nanti diambil. Macam-macam. Nah, itu kenapa? Karena mereka beragama tidak mau membuktikan kebenaran Allah, kebenaran ajaran Allah, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi SAW. Padahal banyak sekali amalan melapangkan rezeki. Banyak sekali. Itu harus dibuktikan, terus diamalkan dengan ikhlas, dengan penuh khusyuk. Nanti semua terbukti. Karena saya sendiri banyak amalan yang dikasih guru saya, itu saya buktikan. Setelah terbukti sudah nggak ada saya amalkan lagi. Sampai begitu. Ada beberapa amalan yang saya minta, saya buktikan. Betul, udah ada selesai. Sampai saya minta amalan, Bapak Ibu, Bib, kalau kita mau telat, misalnya kalau saya mau ceramah kan saya ceramah subuh, karena kebangunnya kelamaan, kan gitu kan? Tiba-tiba alarmnya bunyi kita nggak kebangun. Tahu kebangun udah mau subuh. Apa amalannya? Ini kasih amalannya. Iya, saya buktikan. Nggak pernah saya telat. Nggak pernah saya datang itu, tahu-tahu jemaah sudah bubar. Nggak pernah. Saya buktikan itu amalan tuh. Tapi memang Pak, waktu kita buktikan itu, waktu kita ngerem mobil itu kadang-kadang ketakutan gitu, kencang kali gitu mobilnya. Kalau dalam bahasa spiritual namanya ilmu melipat bumi namanya. Ya begitu. Karena beliau pun membuktikan. Begitu beliau tidak bisa mencapai waktu, dibuktikan di istrinya, keluarganya, dibuktikan di jemaahnya. Sepupu saya punya teman di Sumatera Utara, dia cerita. Itu Habib Rais banyak karomahnya itu, ilmu hikmahnya. Dia cerita. Kami pernah berangkat sama beliau, nggak mungkin tercapai. Kantor itu nggak mungkin jamnya. Karena waktu tempuh hanya 10 menit. Sementara rata-rata itu harus 1 jam baru nyampe. Lalu Habib Rais suruh, pejamkan mata kalian. Pejam. Baru dibaca doa. Langsung sampai di depan kantor. Itu yang dilakukan dulu termasuk Abah Hanom. Ketika ada orang-orang salafi itu mengatakan Abah Hanom ini bid'ah, sesat, masuk neraka, segala macam. Abah Hanom lagi dengar itu. Dia nggak kenal. Senyum dia. Lalu setelah ceramah selesai dipanggil sama Abah Hanom. Ustadz gini. Mampirlah ke tempat saya. Tasikmalaya katanya. Iya insya Allah katanya. Naik kendaraan Abah Hanom. Diajak Abah Hanom mampir depan kendaraannya. Nah, diajak, tahu-tahu sudah. Begitu naik mobil, tahu-tahu sudah di depan pesantrennya Tasikmalaya. Terkejut ustadznya. Akhirnya dia tobat minta maaf sama Abah Hanom. Dia langsung lihat itu Pak. Makanya kalau bahasa saya, kebanyakan orang salafi yang mereka mengkatakan saja mengkritik tarekat ini, itu lewat pembuktian banyak yang taubat. Harus buktikan Pak.
Supaya kita yakin. Said Al-Maliki itu salah satu ulama yang paling terkenal. Sebenarnya kalau orang Salafi mau membuktikannya dengan benar ya, buktikan tokoh-tokoh ulama tarekat itu. Cara membuktikannya mana? Mana yang awet jasadnya yang wangi? Apakah ulama tarekat atau ulama Salafi Wahabi? Untuk membuktikan kebenaran ajaran ini, Pak. Saya sampai begitu. Gak usah kita berteori, pakai teori gini, susah, bidak sesat segala macam. Buktikan saja dengan jasadnya setelah mati, ulama besarnya. Kalau kalian tidak percaya tarekat ini benar, buktikan, bongkar itu Said Al-Maliki. Itu wangi jasadnya, itu utuh. Kalau kalian masih belum percaya, bongkar itu jasad Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai begitu saya suruh, Pak. Kita buktikan, wangi nggak jasad beliau itu? Itu tokoh ulama Wahabi yang paling terkenal. Apakah jasadnya utuh? Wangi. Kalau utuh, wangi. Benar ajarannya. Kalau rusak, hancur, tidak benar ajarannya. Itu real, Pak. Kalau kita mau mengetahui, daripada kita berkelahi, berteori-teori, menyesat-nyesatkan orang tarikat, buktikan. Gitu loh. Di dunia saja bisa dibuktikan kebenaran ajarannya tidak. Benar atau tidak ajarannya. Ya? Paham, Bapak? Ini membuktikan. Harus dibuktikan. Kalau kita lihat dibuktikan. Ini. Yazid Jawas. Tokoh Salafi Indonesia. Setelah beberapa tahun nanti, buktikan. Saya pingin orang Salafi itu membongkar. Setelah 5 tahun, bongkar itu jasad. Apakah mulia jasadnya? Apakah utuh? Apakah wangi? Orang yang seperti itu. Kalau hancur, berbusuk atau sama saja seperti orang awam, tidak benar ajaran salaf itu. Buang saja, jauhi. Begitu, Pak, Bu. Agama ini harus dibuktikan. Lewat pembuktian iman kita makin kuat, makin mantap. Ajaran Nabi, ajaran Allah, firman Allah dibuktikan. Karena dalil yang paling kuat itu adalah pembuktian. Bukan hanya teks Al-Quran hadis, tapi dibuktikan kebenaran teks itu. Baru dia sempurna. Kalau hanya tidak terbukti, tidak bisa diyakini, Pak. Sampai begitu guru kita mengajarkan. Ini keimanan. Keimanan itu harus dibuktikan kebenarannya. Kalau orang jemaah tabligh, keimanan itu harus penuh pengorbanan. Baru itu bukti. Orang jemaah tabligh itu banyak karomahnya. Banyak kejadian aneh. Karena mereka beriman juga diperjuangkan, dibuktikan. Lewat pembuktian-pembuktian. Kalau tidak dibuktikan, iman kita lemah. Ah, gini-gini ajanya. Masjid Raya Bintaro. Setelah saya selesai ceramah, ngobrol di warung itu. Ada jemaah bilang, Ustadz, dulu saya sebenarnya Ustadz katanya, gak yakin saya sama Islam ini. Kenapa gitu? Hampir saya murtad katanya. Ke masjid lah saya orangnya hancur ekonomi saya, bangkrut gara-gara pandemi. Saya mohon ke Tuhan, ya Allah kasihlah aku jalan. Kasih aku jalan, tolong aku. Saya ke masjid, saya lihat nggak ada orang yang mau nolong saya katanya. Orang Islam ini kayaknya cuek aja, peduli aja sama orang susah. Nggak ada pedulinya sama orang susah. Ya. Sampai saya malas ke masjid, malas saya sholat katanya. Nah, ternyata Masjid Raya Bintaro itu ada ruko-rukonya, hidup. Ternyata Masjid Raya Bintaro itu memberikan dana pinjaman kepada masyarakat untuk berusaha. Baru disitulah saya tambah yakin, kuat lagi iman saya. Baru disitu saya mau lagi ke masjid katanya. Hampir saya murtad katanya. Coba. Karena capek dia berdoa minta tolong ke Tuhan, tidak ditolong. Tidak ada solusi. Hampir saya murtad katanya. Jadi dibuktikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Supaya iman kita kuat. Ajaran Islam itu kebenarannya harus pembuktian. Tahu Bapak Ibu, kenapa orang Barat, orang-orang di luar Islam memandang umat Islam itu hina? Memandang umat Islam itu tidak benar. Karena kita tidak bisa membuktikan. Harusnya orang Islam itu ya seperti masa Nabi, ekonominya bagus, menguasai pasar. Dilihat kita paling miskin. Tidak ada buktinya. Makanya mohon maaf nih, orang-orang Cina kemungkinan itu memandang Islam ini ya ke bahasa saya. Kadang-kadang ya bagus dipunahkan saja.
Kenapa? Menghalangi ekonomi. Nggak maju kita dibuatnya. Kalau kayak orang Islam seperti sekarang ini katanya. Akhirnya muncul pikiran orang-orang di luar begitu kan. Akhirnya Barat pun berpikir, kalau kalian mau Islam nggak bisa maju katanya. Kenapa? Karena cara kita membuktikan kebenaran agama salah. Kita tidak bisa membuktikannya. Sebenarnya kalau kita bisa membuktikan negara Indonesia ini negara superpower, apa nggak takluk dunia ini? Seperti Madinah, apa nggak rame-rame orang masuk Islam? Apa nggak? Makanya Islam itu bisa menguasai seluruh dunia. Kenapa? Karena generasi yang ditinggalkan Nabi itu itu dibuktikan generasi yang kuat, generasi sahabat. Walaupun banyak di situ polemik, ada pertumpahan darah, itu fitnah, tapi tetap bertahan dan khilafah menguasai dunia. Kiblat dunia adalah khilafah Islam. Sampai kepada perang dunia, Turki kalah. Nah, dengan begitu dunia mau memeluk Islam. Tapi dengan kondisi sekarang payah, Pak. Apalagi orang-orang yang sifatnya materialistis kan. Gak usah lah masuk Islam, kenapa? Kok masuk Islam miskin awak, susah awak katanya pula. Salah mikir jadinya dia kan. Nah, padahal sebenarnya tidak begitu. Ya. Yang ditunjukkan Rasul itu ya setelah Nabi masuk Madinah, ekonomi dikuasai. Tahu Bapak Ibu? Di Madinah itu yang menguasai ekonomi pertama siapa? Yahudi Bani Qainuqa. Sampai ada ahli sejarah mengatakan pasar Bani Qainuqa yang dikuasai Yahudi itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Mereka meninggali Madinah. Berarti kan ribuan tahun pusat pasar ini yang dikuasai Yahudi. Begitu Nabi datang, pasar ini ambruk dengan sistem ekonomi yang diciptakan Nabi. Bayangkan pusat pasar yang ribuan tahun itu bisa dikalahkan dengan pasar Baqi al-Khalil yang didirikan Nabi SAW. Kalah bersaing. Kenapa kalah bersaing? Ya karena Nabi mendirikan pusat pasar itu jujur, murah, tidak ada retribusi, tidak ada pajak. Di sana banyak penipuan, riba. Orang-orang Islam yang perempuan sering ditarik-tarik jilbabnya, dibuka auratnya sama orang Yahudi. Akhirnya yang orang nggak suka ke situ kan. Banyak premannya, banyak ribanya, banyak penipuannya. Ya nggak suka. Ambruk dengan sendirinya. Nah, itulah yang dibuktikan Nabi. Jadi Nabi SAW ini pun kebenaran agama ini dibuktikan. Ya. Kenapa kita makin yakin bahwasanya Nabi Islam itu benar? Ketika kita datang ke Mekah, kita lihat langsung nih, ini kuburan Nabi. Inilah dulu yang memperjuangkan Madinah. Langsung ada buktinya kan? Langsung ada bukti. Makanya kalau bahasa Nabi seperti tadi perang Badar, kalau Nabi kalah itu melawan orang kafir Quraisy, melawan dunia Persia atau Romawi, kira-kira umat Islam ada nggak? Nggak ada. Berarti Allah tak kuasa kan? Tak terbukti Tuhan kita benar. Kalau Nabi mati dulu dibunuh. Kalah perang sama kafir Quraisy. Tapi Allah pun membuktikan. Jadi jangan salahkan kalau kita masih tidak beriman karena kita tidak mau membuka akal pikiran kita melihat bukti-bukti. Maka bahasa Tuhan, berjalanlah wasiru fil ardi, berjalan kalian di muka bumi. Lihat bukti-bukti kehancuran orang-orang yang kami hancurkan yang durhaka. Kaum Ad, kaum Samud, itu masih ada artefak-artefak buktinya. Fir'aun, kami kekalkan jasadnya, awetkan. Untuk apa? Bukti. Kalau kamu masih mau belum mengambil iktibar dari bukti, gimana lagi? Udah dikasih bukti masih nggak percaya, nggak beriman, gimana lagi? Kan begitu kan? Nah, ini makanya dalam beragama begitu, Bapak Ibu. Dibuktikan. Masalah kita dalam rezeki, masalah kita dalam keluarga, masalah kita dalam macam-macam. Buktikan. Ini ajaran Allah, ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah dalam hal ini. Dibuktikan, amalkan. Ini menyelesaikannya. Bahkan kalau saya, di dalam hal zikir saja, dalam hal ibadah, ketika Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, zikir itu buat tenang hati. Taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat orang yang mendengar bacaan Quran menetes air matanya. Coba baca Quran, netes nggak air mata? Coba baca Quran, tenang nggak hidup? Coba zikir sama Allah, tenang nggak? Kalau nggak tenang, buang. Nggak betul cara zikirmu itu. Cari guru yang bisa ngajari. Tenang, cari guru yang bisa ngajari kita baca Quran, netes air mata kita.
hidup kolbu. Sampai begitu. Ya buktikan. Jadi apa yang dikatakan Allah itu benar, bisa kita buktikan. Bahkan, Bapak Ibu kan sering dengar, Imam Ali dalam hadis sahih ketika sholat, itu ditarik dari kakinya, panah kan nembus betisnya kan? Ketika ditarik nggak sholat, jangan sakit, nggak kuat aku. Nanti pas sholat aku kalian tarik. Itu sholat dia ditarik itu. Dari betisnya. Tombak itu. Ali nggak kesakitan. Dia langsung sholat terus, saking khusyuknya. Ini hadis sahih. Semua orang salafi hafal hadis ini. Rata-rata manusia umat Islam pernah dengar hadis ini. Benar? Ini hadis sahih. Buktikan. Siapa yang bisa buktikannya? Benar nggak itu? Buktikan. Kalau guru kita dibuktikan. Zikir. Suruh zikir. Teman kita. Sekitar 2-3 bulan lalu. Suruh zikir. Setelah zikir, udah. Masukkan zikirnya ke dalam kolbumu. Terus. Udah masuk ke dalam. Ditusuknya nih Bapak Ibu. Langsung ditusuknya nih. Pakai besi, jarum besar. Cuk, tembus kemari. Yang zikir nggak menjerit. Udah zikir nggak menjerit. Sudah, buka matamu. Buka matamu. Udah tembus ini ya. Besi. Dia nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Sudah, zikir lagi. Zikir lagi. Nah, sudah zikirnya masuk ke kolbu, ke Imam Ali mendekati tadi, udah, baru ditarik lagi. Nah, nggak gitu terasa. Baru pejam, buka matanya, buka mata. Sudah, lepas besinya, tinggal darahnya aja. Dikasih obat merah. Sampai begitu, guru kita mengajarkan bahwa apa yang dialami sahabat, buktikan. Jangan omong doang. Kalau omong doang nggak ada gunanya. Orang nggak percaya. Mana dalilnya? Dalil saja. Cakapkan saja dalilnya. Nggak bisa. Dalil yang paling kuat pembuktian. Ya Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau setelah tahajud tidur lagi? Nabi mengatakan, ya Aisyah, mataku yang tidur. Walakinna qalbi la yanam. Hatiku nggak tidur. Bagaimana? Mata tidur, hati nggak tidur ke Allah. Bisa nggak ngamalkan hadis sahih Nabi? Ini hadis sahih Bukhari. Ini amalan Nabi. Ya. Ini kalau kita bacakan hadis sahih ini, orang salafi suruh ngamalkannya bingung mereka. Nggak mungkin lah, bagaimana caranya katanya? Bingung dia. Tapi kalau Bapak Ibu sudah hidup ruhaninya, ya, mata ketidur pejam, ruhani tetap ke Allah dan jadi game. Bahkan kadang-kadang nggak mau ketidur kita, karena ruhani hidup terus di awal-awal. Dan itu kita alami. Dan saya juga pernah mengalami. Bahkan saya tidur dari jam 9 sampai jam 4 subuh, mata saya tidur, tapi kolbu saya berzikir. Saya melihat langit aja sambil zikir. Ingat Allah terus. Sampai saya kebangun, ingat Allah kolbu saya. Kebangun saya, baju udah majian subuh. Sudah tarawih. Sampai saya bilang, oh ini ternyata yang dialami Nabi. Ternyata bisa kolbu kita hidup, zikir, tapi mata kita ketidur. Bisa. Bisa. Tapi hidupkan rohani kita. Nah, ada ilmunya. Jadi bahasa saya, jangan omong doang. Baca hadis sahih. Ini dalilnya hadis sahih. Coba buktikan. Ini hadisnya ada. Buktikan. Kalau nggak bisa, nggak benar kau itu ilmu kau. Segitu aja kan. Nah, supaya realisasi. Tapi hati-hati kita cara mengambil bukti. Hati-hatinya gini Bapak Ibu. Ada salah satu guru kita menjelaskan. Kan ada ustadz besar. Saya tak usah sebut nama. Kalau Bapak Ibu sedekah, nanti akan dapat apa? Sedekah 500.000. Pinginnya apa? Rumah 5M. Sedekah 10%-nya. Itu kan dikali 10.000. Kan gitu kan? Ini pembukti yang salah secara akidah. Kenapa? Karena sedekah itu balasan pastinya di akhirat. Tidak mesti di dunia. Kalau kita paksa Tuhan ke dunia, kadang dikabulkan, kadang tidak. Yang tak dikabulkan jadi masalah. Paham? Iya. Kenapa? Karena yang dijanjikan dikasih pahala di akhirat pasti. Di dunianya 10 kali 700.000 itu tidak pasti. Itu kan balasan akhirat di Al-Quran disebut. Bukan balasan dunia.
Lah, balasan akhirat kita paksakan di dunia. Ya kalau Allah mau. Nah, ini tadi pembuktiannya agak menyimpang. Makanya jadi masalah. Ketika tidak terbukti, orang menuntut kan. Paham Bapak Ibu? Kenapa? Karena balasan sedekah yang pasti itu di akhirat. Bukan di dunia. Tapi kalau sholat duha, itu lapang rezeki, itu di dunia. Nah, buktikan. Gitu kan? Tapi balasan 700, itu balasan akhirat. Al-Quran menyebut, itu seperti pemahaman orang bersedekah, diberi 10 kali, diberi 100 kali, 700 kali, dan seterusnya. Sesuai dengan keikhlasan. Itu balasan akhirat. Bukan balasan dunia. Begitu balasan akhirat dipaksakan, dinyatakan dunia. Ya kalau Allah mau. Karena Allah tidak katakan kan. Itu balasan dunia. Kita sendiri yang masahin diri. Paham maksudnya? Nah, jadi pembuktian itu harus dengan ilmu, keyakinan. Jangan keyakinan yang dipaksakan tanpa ilmu. Nah, itu maksudnya ya. Oke, bisa dipahami ya? Saya kira itu saja penjelasannya. Kalau ada yang mau tanya silakan.